Dubes Ukraina, kita sudah mengalami Perang Dunia Ketiga. Perang Rusia di Ukraina masih berlangsung hingga kini. Duta Besar Ukraina di Jakarta, Vasil Harmianin, mengatakan Perang Dunia Ketiga kini tengah berlangsung. Bisa dikatakan kita beruntung atau tidak, kita menyaksikan sebuah sejarah, kita menyaksikan banyak hal besar di dalam kehidupan kita. Contohnya, saya menyaksikan keruntuhan pasukan Rusia, di mana saya sangat senang melihatnya, dan sekarang kita menyaksikan Perang Dunia, kata Vasil dalam konferensi pers virtual. Terkadang saya ditanya, apakah kita akan mengalami Perang Dunia Ketiga? Jawaban saya adalah ya, kita sekarang sedang menghadapi Perang Dunia Ketiga dalam hal dampak global dari perkembangan krisis Rusia di Ukraina ini. Setiap negara di dunia juga tidak dapat menghindari hal ini. Vasil juga mengatakan kepada dunia, termasuk Ukraina, kini tengah mengalami pengalaman buruk dan sangat kejam akibat serangan Rusia. Katanya, dunia harus mengalami kekurangan pangan, kesehatan, hingga keamanan pusat energi. Hanya satu alasan mengapa hal ini terjadi, dan hanya ada satu negara yang harus bertanggung jawab atas semua ini, yaitu Rusia. Krisis ini tidak ada hubungannya dengan negara-negara barat dan timur atau Ukraina atau negara lain di dunia. Ini adalah tanggung jawab langsung Rusia. Rusia sebelumnya mengirimkan puluhan ribu tentara ke Ukraina sejak 24 Februari dari wilayah Kremlin dan Belarusia dalam operasi militer khusus yang dirancang untuk demilitarisasi dan denazifikasi negara tetangga tersebut. Ukraina telah meningkatkan perlawanan sengit dan negara-negara barat telah memperlakukan sanksi besar-besaran yang dirancang untuk memaksa Rusia menarik pasukannya dari Ukraina. Rusia ancam serang Israel jika pendudukan terhadap Palestina tidak segera dihentikan. Rusia sepertinya tidak ada rasa lelah karena berperang berminggu-minggu di Ukraina. Terbaru, Rusia akan melancarkan serangan ke Israel jika pemerintahan Zionis itu tidak memberhentikan serangannya kepada warga Palestina. Hal itu terkait dengan kejadian yang terjadi di Palestina di Masjid Al-Aqsa. Penyerangan tiba-tiba oleh pasukan Israel terhadap jemaah yang sedang menunaikan ibadah sholat pada hari Jumat 15 April 2022. Pasukan Israel menyerang jemaah yang sedang sholat dengan peluru karet, bom suara, dan gas air mata, sehingga para jemaah pun berhamburan keluar dari Masjid Al-Aqsa. Penyerangan tersebut membuat beberapa jemaah mengalami luka-luka. Kemudian, Vladimir Putin di satu kesempatan berjanji akan berupaya untuk menghentikan serangan Israel kepada Palestina. Tidak hanya mendukung Palestina, Rusia juga menganggap serangan yang dilancarkan oleh Israel menimbulkan ancaman langsung ke negara beruang merah tersebut. Rusia larang Boris Johnson dan pejabat Inggris masuk ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia telah melarang Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Menteri Luar Negeri Inggris Elizabeth Truss, dan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace, serta 10 anggota pemerintah Inggris lainnya untuk memasuki negara Rusia. Deretan 10 anggota pemerintah Inggris yang dimaksud adalah Dominic Raab, Grant Shapps, Priti Patel, Rishi Sunak, Kwasi Kwarteng, Nadine Dorries, James Heppey, Nicola Sturgeon, Suella Braverman, dan Theresa May. Keputusan itu dibuat mengingat tindakan bermusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemerintah Inggris, kata kementerian itu, dikutip dari The Guardian Minggu 17 April. Informasi yang tidak terkendali dan kampanye politik London yang bertujuan mengisolasi Rusia secara internasional menciptakan kondisi untuk menahan negara kita dan mencekik ekonomi domestik, tambah Kementerian Luar Negeri Rusia. Intinya, lanjut Kementerian Rusia, Inggris sengaja memperburuk situasi di sekitar Ukraina, memompa rezim Kiev dengan senjata mematikan dan mengkoordinasikan upaya serupa di pihak NATO. Pada Maret 2022, Rusia juga memberlakukan hal yang sama kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden.
Inggris dan mitra internasional kami bersatu dalam mengutuk tindakan tercela pemerintah Rusia di Ukraina dan menyerukan Kremlin untuk menghentikan perang. Kami tetap teguh dalam dukungan kami untuk Ukraina, ujar seorang juru bicara pemerintah Inggris. Berita tersebut mencuat seminggu setelah Johnson bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev. Johnson juga menjanjikan dukungan tidak tergoyahkan Inggris terhadap Ukraina untuk melawan Rusia. Ukraina telah menentang peluang dan mendorong kembali pasukan Rusia dari gerbang Kiev, mencapai prestasi senjata terbesar pada abad ke-21, kata Johnson dalam pernyataannya setelah pertempuran tersebut.